kesejahteraan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemudian tidak boleh ada kesenjangan. Masyarakat meskipun mereka terpencil, ini tidak boleh kita tinggalkan, meskipun kemudian mereka sedikit, terus kemudian mahal, karena mereka juga bagian dari warga negara kita yang harus kita selamatkan. Terletak di Tenggara Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis karena diapit oleh 3 provinsi sekaligus, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak ketinggalan, kekayaan alam yang melimpah serta keberadaan Waduk Gajah Mungkur yang mempesona memberikan andil positif bagi perekonomian masyarakat Wonogiri. Ya, dalam episode proaktif kali ini, kita akan mengajak Anda untuk mengeksplor Kabupaten Wonogiri, tentunya bersama wakil rakyat kita, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Jateng 6, yaitu meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi pemirsa sekalian, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan mengikuti kegiatan seharian salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil 6, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, yaitu beliau Wakil Ketua Komisi D, Bapak Haji Hadi Santoso STMSI. Apakah yang akan dilakukan beliau dalam mencari air di Wonogiri dan bagaimana kegiatan beliau apa saja? Mari kita ikuti kegiatan beliau. Ya, beliau adalah Hadi Santoso. Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jateng ini, sejak resmi dilantik menjadi anggota DPRD Jateng, terus bergerak bersama untuk memakmurkan wilayah Dapil Jateng 6. Dan salah satu permasalahan yang mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng ini adalah terkait pasokan air bersih, khususnya saat musim kemarau. Sudah menjadi rahasia umum, jika saat musim kemarau tiba, Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Melalui jalur parlemen, beliau secara konsisten terus mendorong adanya percepatan pembangunan penyediaan air bersih, terutama di daerah yang mengalami kekeringan ekstrim. Nah, kita sudah bersama dengan Bapak Hadi Santoso. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Mas Hasim, dan semua ini jauh-jauh ya datang ke Wonogiri. Inilah suasana di lereng pegunungan Kapur, kawasan Kars. Ini kan kebetulan kita ada di pinggir sungai. Yang ini daerah hilirnya Waduk Midekso. Oh, baru kemarin diresmikan Pak Jokowi. Oh, nah memang apa permasalahan di Wonogiri ini sampai harus dicari airnya itu Pak? Iya. Jadi saya itu salah satu motivasi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebenarnya salah satunya ingin menyelesaikan kekeringan di kawasan Kars, terutama di
kita nyebutnya kawasan Kars Gunung Lawu, Gunung Sewu di Kabupaten Wonogiri. Terus kemudian ada sebagian Kabupaten Sukoharjo dan tentu juga Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Problemnya sebenarnya adalah tidak adanya sumber air. Nah, sumber air ini bisa kita siasati dengan 3 hal. Yang pertama, kita harus mencari sumbernya. Apakah itu orang sini menyebutnya luweng. Nanti kita akan datang ke Luweng Paseban, kita akan datang ke Luweng Songo. Terus kemudian apakah itu nanti kita akan memanfaatkan air bawah tanah. Air bawah tanah itu sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah itu banyak di kawasan Kars karena rata-rata mereka mengalir di bawah. Sehingga kemudian mana yang bisa kita ekspor. Sedikit mungkin apa sih permasalahan yang menyebabkan air itu langka? Padahal kata Pak Hadi tadi ada air bawah tanah, air sungai dalam gitu atau apa, itu yang membuat masyarakat itu nggak bisa menjangkau air-air itu, Pak Hadi. Jadi pertama karena struktur geologinya, struktur batuannya itu kapur, itu kalau bahasa sekolahannya itu porositasnya tinggi. Jadi ada celahnya. Jadi kalau ada celahnya itu air dari air hujan atau dari sumber air yang ada di situ itu tidak bisa terjebak. Dia langsung ngeresep aja. Gitu, langsung ngeresep aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga kemudian posisi air itu menggenang, itu ada di sampai pada titik-titik di mana ada lapisan kedap air. Kita juga selain tadi ada mencari air, yang kedua membangun PAH baik sifatnya personal maupun komunal. Kita juga sekarang sedang intensifnya membangun saluran atau peralon itu yang sampai ke SR sambungan rumah. Oke, mungkin kita bisa langsung menuju ke lokasinya, Pak Hadi. Oke. Titik pertama yang akan kita sambangi bersama Mas Hadi Santoso dalam kegiatan Kundapil kali ini adalah Luwing Songo, Plajimantoro, Kabupaten Wonogiri. Untuk menuju sumber air di Luweng Songo, kita harus berjalan kaki karena kondisi jalan setapak dan jauh dari pemukiman penduduk. Di tempat ini, Mas Hadi mengajak kita untuk melihat langsung kondisi sumur air yang berasal dari sungai bawah tanah. Melalui pipanisasi sepanjang ratusan meter yang dibangun beberapa tahun lalu melalui dukungan aspirasi Dewan, kini warga di 4 desa mendapatkan air bersih secara mudah dan nyaman. Nah, ini kita lagi di Luweng Songo. Tadi lihat ya sumber airnya. Nah, ini ada 5 kecamatan di Kabupaten Wonogiri itu yang di sektor selatan ini yang kesusahan terkait dengan air. Meskipun sebenarnya totalnya kalau di sini dari 25 kecamatan ada 18 yang susah air. Di sini itu permasalahannya adalah sumber airnya. Sumber airnya memang nggak ada. Padahal ini, Mas, ini merupakan bagian dari jejak Bengawan Solo Purba. Jadi di sini nanti sumbernya ada ini, Luweng nih berarti. Luweng Songo, ada Sumber Waru, ada Banyu Tibo, ada Seropan. Nah, tapi ini masih kurang. Sebenarnya masih kurang 3 desa yang meskipun tidak semuanya total 3 desa, tapi totalnya masih ada sekitar 11-an dusun yang mereka masih susah. Usai di Luweng Songo, perjalanan kita mencari sumber air bersih di Kabupaten Wonogiri berlanjut ke Embung Sumber Agung, masih di Kecamatan Plajimantoro. Embung yang berukuran 12.000 meter kubik ini begitu berarti bagi ribuan masyarakat desa Sumber Agung dan sekitarnya. Saat musim kemarau tiba seperti saat ini, warga sudah tidak khawatir akan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian.
Jadi di sini baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, selain tadi mencari sumber mata air itu programnya adalah penangkap air hujan. Ada yang di rumah-rumah itu kalau Mas Asim lihat di rumah-rumah itu setiap rumah ada bak penampungan, baik itu yang jadi buat itu semua rumah punya. Rata-rata 2-3 talangnya ditaruh ke situ. Nah untuk kolektif bersama ini kita namanya embung. Nah embung itu di sini sudah hampir di 5 kecamatan itu sudah hampir 38an embung. Nah yang dibangun oleh pemerintah provinsi sejak 2013 untuk atas usulan masyarakat lewat aspirasi itu 19 ini. Dari 38. Iya, terakhir ini embung Pring Kuku dan embung Gelagah. Kalau kapasitasnya ini berapa, Pak? Ini, Pak, dalamnya isinya itu. Kalau ini udah luar biasa, ini termasuk yang dalam ini ya. Kalau kapasitasnya mungkin hampir lebih dari 18.000 kali ya. 18.000. Wah. Meter kubik. Iya. Tetap kita masukkan air dari mana dan juga kita juga berusaha untuk menangkap air. Usai di Embung Sumber Agung, perjuangan Mas Hadi mencari sumber air bagi masyarakat Wonogiri berlanjut ke Luweng Paseban. Di tempat ini, lagi-lagi Mas Hadi berhasil mendorong pembangunan pipanisasi penyediaan air bersih bagi puluhan kepala keluarga di 2 desa yang diambilkan dari sungai bawah tanah di Luweng Paseban. Ini salah satu bagian dari proses kita mencari air di Wonogiri. Wonogiri Selatan di kawasan Kars Gunung Sewu. Ini kita sedang ada di Luweng Paseban, Desa Sumberagung, Kecamatan Peraji Mantoro, Kabupaten Wonogiri. Ini kapasitasnya 1 liter per detik lebih ini. Nah, ini sama seperti luweng yang tadi. Jadi ini sebenarnya kita mengambil air sungai di bawah tanah. Karena ini tidak muncul ke permukaan, maka kemudian masyarakat menyebutnya luweng. Luwengnya itu masuk ke dalam. Kalau yang di sana tadi kita kan pakai listrik, panel listrik. Nah kita nanti di sini sudah agak modern sedikit karena masyarakat itu kan kasihan ya, mereka harus bayar setiap bulan. Ini digunakan oleh 758 kakak, kepala keluarga yang tersebar di 2 desa. 2 desa. Di sini Desa Suci dengan Desa Petersari dan Desa Sumberagung. Sekarang kita pasangi solar cell. Nanti kita lihat di atas solar cellnya masyarakat. Kita sudah minta agar dijaga oleh masyarakat. Ini tahun kedua 2021 kita pasang. Nah, ini berarti sudah 2022 sudah kita dilihat dengan anggaran cukup besar ini 700 juta dari bangunan sampai panel sampai ke atasnya. Kalau dulu manual tadinya awal ditarik ngambil ternyata kosong karena tidak bisa pakai ember besar, harusnya pakai ember kecil. Dapatnya sedikit-sedikit, tapi dia pakai sistem pompa naga. Pompa itu ternyata juga kesel. Kita sedot pakai mesin, mesinnya pakai listrik. Mahal. Sekarang kita karena ini harus 3 kali. Jadi ini ditarik ke atas, nanti ada penampungan, nanti didorong ke atas, nanti sampai di yang tadi itu ada tandonnya itu yang ada penguinnya penguin. Komitmen legislator fraksi PKS DPRD Jateng ini dalam mengentaskan krisis air di Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya tidak perlu diragukan lagi. Dukungan beliau dalam memudahkan warga di sekitar Luweng Paseban ini dilakukan dengan dibangunnya solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya untuk menggerakkan mesin penyedot air dari sumber air ke tandon penampungan air. Ini solar cellnya Mas Asim itu ada
15 pieces. 15 Kemudian anu ya. kita sudah pasang di sini untuk untuk menaikkan kapasitasnya. Nanti kita lihat ya, aku juga nggak apa sih. Tapi ini kuat berapa tahun ini, Pak? Ini menurut Pakarnya? dari Dinas SDM dan juga dari pengembangnya, kontraktornya katanya 10 tahun. kuat. Oh. Yang agak kita ini pakai namanya sistemnya on grid. On grid itu kalau panas bisa narik, tapi kalau nggak panas nggak bisa. Soalnya kalau pakai off grid, pakai apa namanya, baterainya mahal. Iya, sama ngedrop ada apa itu? Iya, masyarakat juga kadang kala malah jadi nggak mampu kan. Oh, Kalau rusak terus piye caranya gandeni, iya. perawatannya. Kalau ini kan lebih gampang. Ini teman-teman juga harus tahu. Kalau dari tadi, kalau Mas Hasim perhatikan, di setiap kali sumber-sumber air pasti ada pohon besar. Ada pohon besar gitu. Pohon yang secara umum di masyarakat Jawa itu dianggap misalkan ganyangan, pohon bungit, pohon besar. Tapi sebenarnya ini sebagai penanda bahwa ada air di dalam, karena pohon-pohon kuat itu akarnya sampai bawah itu ke sana. Jadi kalau memang secara konteks alam ya, jebakan air itu salah satunya melalui akar-akar pohon. Jadi jangan ditebang. Bagus ini buat apa itu namanya, hiasan, buat jangan. Kita harus kita berharap mulai tahun 2022 kemarin kami mendorong dari pemerintah provinsi, solar cell ini kita gunakan untuk mengangkat air. Ada yang dari luang, ada juga yang dari sungai. Untuk apa? Untuk irigasi. Nanti ke Purworejo, ke tempatnya Kerandegan, di Wonogiri ada nih, Wonokerto. Itu juga kita usulkan juga. Jadi nanti semakin banyak kita bersatu dengan alam. Nah, nanti agak keren ini Mas itu. Rojo ilmiah sidik. Meski krisis air bersih saat musim kemarau di Kabupaten Wonogiri hingga hari ini belum tuntas, namun setidaknya upaya dan kerja keras yang dilakukan Hadi Santoso perlahan mulai terlihat dan dirasakan masyarakat kemanfaatannya. Jadi kan memang setelah kita temukan titik sumber airnya, problem berikutnya itu kan karena titik sumber airnya itu dari dalam, jadi kan harus dinaikkan, apakah dengan genset, apakah dengan diesel, apakah dengan listrik. Kan tadi kalau kita ke Lum Songo kan tadi pakai saluran listrik, saluran listrik. Terus yang ada di Banyutowo juga pakai listrik 3 pas. Ada yang masih menggunakan generator genset solar berarti ya. Nah kalau posisinya seperti itu kan kita kan ya mahal ya, operasionalnya mahal. Baik itu yang dikelola oleh BUMDes maupun yang dikelola oleh PDAM itu kan juga kedepannya mahal, sehingga kita harus mencari cara, meskipun ini mahal tetapi kan harus mencari cara bagaimana kemudian menjadi murah, menjadi nikmati masyarakat. Nah tahap berikutnya setelah ketemu sumber airnya baru kemudian kita berbicara tentang bagaimana cara pengangkatannya. Nah ini sudah pada tahap ada yang kemudian pakai listrik, ada yang sudah pakai panel surya. Nanti kalau kemudian ini kan mereka kan punya apa ya, jaminan 5 tahun untuk kemudian dilaksanakan. Nanti kita lihat mana yang paling efisien. Ini kan namanya juga eksperimen ya, gitu. Tetapi rasa-rasanya masyarakat hari ini pada tertarik untuk kemudian menggunakan solar cell dan minimal ya pakai listrik 1 pas atau 2 pas. Gitu. Karena kalau pakai solar itu berarti emang harus ngisi tiap hari. Kan? Inilah problem utama kita di daerah-daerah Kars itu, salah satunya kan di situ bahwa
posisi air itu karena memanfaatkan sungai bawah tanah atau juga kemudian sembulan bernama Luweng itu kan posisinya itu kan belum tentu ada di daerah dekat Mas, perumahan. iya. Memang kalau dilihat dari itu sumber-sumber itu memang jauh dari masyarakat gitu ya, Pak? Iya. Nah, dari pusat itunya disalurkannya berarti nanti ada tandon utamanya gitu. Betul. Tadi kan kalau kita lihat di Luweng Songo sama Luweng Paseban atau di Waru itu karakteristik khasnya itu selalu diambil dari sumbernya itu disedot, terus kemudian dinaikkan sampai dengan tandon besar. Nanti kemudian ada yang memanfaatkan gravitasi, ada juga yang ditarik lagi. Oh, disedot lagi. Disedot lagi karena memang di sini tuh 17.000 masyarakat KK yang belum yang dalam tanda kutip ruang akses terhadap air bersihnya itu relatif susah. Itu tempatnya kan jauh-jauh. Iya. Kalau dihitung dari sisi ekonomis dari PDAM pasti nggak masuk. Makanya ini kemudian pemerintah harus Turun tangan. intervensi, dan ini kan memang harus disuarakan karena nggak murah ketika kita coba eksplorasi di Banyutowo itu 7,5 miliar itu hanya untuk 4 dusun misalkan. Terus kalau kemudian bicara Luweng Paseban tadi dari mulai panel suryanya sampai di tandon utama itu kan habisnya juga sekitar 3,5 miliar. Jadi cukup mahal juga memang untuk ke sana. Jadi kalau hitung-hitungan sebagai politisi mungkin nggak cocok gitu. Aslinya nggak cocok ya? Aslinya nggak cocok. Tapi karena ini aspeknya kemanusiaan, ke depan ini juga untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, ya tetap harus kita lakukan. Nah, itu Pak, apa yang mendorong Pak Hadi kenapa harus sampai bikin aspirasi yang sebesar itu dan semerepotkan itu, Pak? Kalau dipikir-pikir kan, saya juga merasakan bahwa ini kalau mau nyari ke akses sana itu susah. Nah, ibaratnya kalau ini mau ditinggalkan, itu kan paling cuma tadi berapa dusun, satu dusun itu kan. Kalau kita ngomong masalah ekonomi, tadi Pak Hadi bilang investasinya terlalu mahal, hasilnya ya untuk orang segitu toh gitu, Pak. Nah, kenapa Pak harus? Iya, karena ini kan amanat undang-undang, amanat undang-undang bahwa kemudian kesejahteraan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemudian tidak boleh ada kesenjangan masyarakat meskipun mereka terpencil. Ini tidak boleh kita tinggalkan meskipun kemudian mereka sedikit terus kemudian mahal, karena mereka juga bagian dari warga negara kita yang harus kita selamatkan. Yang kedua, kenapa kemudian saya ini lahir besar kecil di daerah itu, kan kecamatannya Giriboyo. Ini kan ya sama, kalau pas hujan, kalau musim kemarau sudah agak susah meskipun tidak se ekstrim teman-teman yang ada di daerah-daerah itu. Cuman karena saya ya blended merasakan di situ, saya jadi DPR ini kan sumpah janjinya salah satunya itu. Fokus utamanya memang kami masih berusaha untuk terus mencari bagaimana kemudian seluruh akses yang irisan antara Kecamatan Parangkubuto, Kecamatan Pracimantoco, Kecamatan Giritondro ini semuanya terakses oleh air. Jadi masih ada 8 DED, masih ada 3 luweng yang memungkinkan untuk kita eksplorasi ke depannya. Tak banyak memberi, hanya bisa memberi arti. Mengabdi, melayani sepenuh hati, akan selalu terpatri. Bersama bergandengan tangan, mewujudkan masyarakat Wonogiri, Gemah, Ripah, Loh Jinawi. Demikian proaktif kali ini, satu hari bersama Bapak Hadi Santoso yang sudah menunjukkan program-programnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga masyarakat bisa merasakan dampak kegiatan yang sudah dilakukan Bapak Hadi Santoso, dan semoga banyak pengembangan-pengembangan yang bisa dilakukan lagi. Cukup sekian, kami undur diri. Sampai ketemu lagi di program proaktif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.